Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita. Berkat ridhonya kita dapat berkumpul pada siang yang cerah hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan seminar yang sebagai calon pendidik masa depan. Saat ini jumlah mahasiswa Fakultas Pendidikan sangat banyak, lebih dari cukup untuk memenuhi kuota tenaga pendidik yang dibutuhkan setiap tahunnya. Maka dari itu, para calon tenaga pendidik ini perlu dipersiapkan dengan matang agar menjadi tenaga pendidik yang sebenarnya dapat menggunakan kemampuan semaksimal mungkin. Upaya pertama dalam hal ini adalah dengan mempersiapkan diri dalam proses belajar mengajar. Persiapan ini dilakukan agar para calon pengajar memiliki bekal yang memadai untuk mereka ajarkan kepada para muridnya. Bekal yang harus dipersiapkan dengan baik adalah seperti bekal akademik maupun bekal non-akademik. Bekal akademik yang dipersiapkan oleh calon pengajar meliputi materi mata pelajaran yang akan mereka ambil. Calon pendidik harus mempersiapkan materi mata pelajaran karena mereka harus menguasainya, dan jika mereka sampai tidak menguasainya, artinya mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan baik serta tidak memenuhi tugas yang telah diberikan. Selanjutnya adalah bekal non-akademik. Bekal non-akademik yang dimaksud adalah seperti sikap seorang guru yang baik, nilai moral, dan kemampuan mereka dalam memahami muridnya. Sikap seorang guru haruslah baik, karena mereka merupakan panutan bagi siswanya. Jika mereka tidak memiliki moral yang baik, akan rusak juga nilai moral para muridnya. Selain sifat dan sikap dari para calon tenaga pendidik, kemampuan mereka untuk memahami karakter murid juga perlu. Hal ini karena dalam satu kelas yang mereka ajar, terdapat banyak siswa yang ada di kelas, dan masing-masing anak mempunyai karakter yang berbeda-beda, sehingga para tenaga pengajar perlu untuk memahami karakter anak-anak tersebut. Jika tenaga pendidik tidak mempunyai kemampuan pedagogik, maka akan sulit bagi mereka untuk mengetahui cara belajar masing-masing murid, sehingga materi yang disampaikan oleh guru tidak semua anak bisa paham. Karena hal ini juga proses belajar mengajar siswa yang tidak sesuai dengan metode pembelajaran yang diterapkan menjadi terhambat, dan sehingga mereka mengalami ketertinggalan dibanding dengan teman yang lain yang sesuai dengan metode pengajaran yang diterapkan. Selain itu, yang harus diperhatikan oleh calon tenaga pendidik adalah sangkut pautnya dengan kurikulum. Saat ini, setiap 5 tahun sekali, kurikulum berubah dan terus disempurnakan agar pendidikan di Indonesia bisa lebih maju. Pergantian kurikulum saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan, karena ada saatnya kurikulum tersebut mereka tidak memiliki moral yang baik, akan rusak juga nilai moral para muridnya. Selain sifat dan sikap dari para calon tenaga pendidik, kemampuan mereka untuk memahami karakter murid juga perlu. Hal ini karena dalam satu kelas yang mereka ajar, terdapat banyak siswa yang ada di kelas, dan
masing-masing anak mempunyai karakter yang berbeda-beda, sehingga para tenaga pengajar perlu untuk memahami karakter anak-anak tersebut. Jika tenaga pendidik tidak mempunyai kemampuan pedagogik, maka akan sulit bagi mereka untuk mengetahui cara belajar masing-masing murid, sehingga materi yang disampaikan oleh guru tidak semua anak bisa paham. Karena hal ini juga proses belajar mengajar siswa yang tidak sesuai dengan metode pembelajaran yang diterapkan menjadi terhambat, dan sehingga mereka mengalami ketertinggalan dibanding dengan teman yang lain yang sesuai dengan metode pengajaran yang diterapkan. Selain itu, yang harus diperhatikan oleh calon tenaga pendidik adalah sangkut pautnya dengan kurikulum. Saat ini, setiap 5 tahun sekali, kurikulum berubah dan terus disempurnakan agar pendidikan di Indonesia bisa lebih maju. Pergantian kurikulum saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan, karena pada ada saatnya kurikulum tersebut. Dahulu, mungkin kita sudah akrab dengan adanya kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Karena pada saat adanya kurikulum tersebut, kita masih menjadi seorang siswa. Tetapi saat ini kurikulum menjadi kurikulum merdeka, di mana ada beberapa istilah yang masih cukup asing di telinga kita. Kurikulum 2013 memuat adanya keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Proses pembelajaran tiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran di jenjang SMP, SMA maupun SMK dilakukan dengan pendekatan ilmiah. Standar proses dalam pembelajaran terdiri dari mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Sedangkan di kurikulum 2006 lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Di kurikulum 2013, jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak. Namun, jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibanding dengan kurikulum 2006. Sebaliknya, di kurikulum 2006, jumlah jam pelajaran per minggu lebih sedikit, tapi jumlah mata pelajaran lebih banyak dibanding daripada kurikulum 2013 sendiri. Dalam kurikulum 2013, teknologi informasi dan komunikasi bukan sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai media pembelajaran. Di kurikulum 2006, TIK sebagai mata pelajaran. Standar penilaian kurikulum 2013 menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Di kurikulum 2006, penilaian lebih dominan pada aspek pengetahuan. Implementasi kegiatan bimbingan dan konseling di kurikulum 2013 lebih menekankan mengembangkan potensi siswa. Di kurikulum 2006, BK lebih pada menyelesaikan masalah siswa. Dalam kurikulum 2013, silabus yang digunakan adalah silabus dari pusat, sehingga seluruh Indonesia menggunakan silabus yang sama. Sedangkan di kurikulum 2006, silabus dibuat oleh masing-masing satuan pendidikan yang berdasarkan silabus nasional. Di kurikulum 2013, sistem yang digunakan adalah Kominata.
Sedangkan dalam kurikulum 2006, sistem yang digunakan adalah penjurusan. Untuk penilaian terhadap siswa, kurikulum 2013 berbasis kemampuan melalui proses dan hasil. Sedangkan penilaian di kurikulum 2006 berfokus pada pengetahuan melalui penilaian hasil akhir. Sedangkan kurikulum merdeka yang akan digunakan ke depannya adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Semula kurikulum tersebut disebut juga kurikulum prototipe. Kurikulum merdeka dirancang sebagai kerangka proses pembelajaran yang fleksibel. Dalam penerapannya, para guru mendapatkan keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar. Tujuannya agar pembelajaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan minat para peserta didik. Dari segi konsep sendiri, kurikulum merdeka memiliki perbedaan yang signifikan dengan kurikulum 2013 karena dirancang dengan konteks berbeda. Kemunculan kurikulum merdeka ini berkaitan erat dengan dampak pandemi COVID-19 yang telah menghambat aktivitas pembelajaran di sekolah. Mengutip dari laman resmi Sistem Informasi Kurikulum Nasional, fokus penerapan kurikulum merdeka pada pembelajaran materi-materi esensial serta pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Kurikulum merdeka memiliki 3 karakteristik utama. Pertama, pembelajaran diarahkan berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter peserta didik. Sesuai profil pengajar Pancasila, ada 6 kompetensi yang menjadi ciri profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, nalar kritis, kebinekaan global, kreatif dan mandiri. Karena itu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila bisa diarahkan untuk mendorong peserta didik mempelajari sejumlah tema krusial seperti gaya hidup berkelanjutan, toleransi, dan kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi. Mengutip buku Saku Kurikulum Merdeka, proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila tak diarahkan untuk mencapai level pembelajaran tertentu. Maka dari itu, ia tidak terikat dengan konten pelajaran. Yang kedua, fokus kurikulum merdeka tertuju kepada materi esensial agar tersedia waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Ketiga, kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas untuk guru dalam menjalankan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik. Pembelajaran juga bisa disesuaikan dengan konteks dan muatan otak. Nah, maka dari itu tenaga pendidik dituntut untuk mulai terbiasa dengan istilah-istilah baru yang ada dalam kurikulum merdeka tersebut. Hal ini dilakukan agar pada proses belajar mengajar para pendidik tidak kagok dengan kurikulum yang baru, dan juga agar tercapainya capaian pembelajaran yang sudah ditargetkan sebelumnya. Berkaitan dengan kurikulum, dengan melesatnya teknologi pada saat ini membuat para tenaga pendidik harus memutar otak agar cara yang mereka pakai pada saat pembelajaran bisa sesuai dengan pengembangan teknologi yang berkembang pada saat ini. Pemanfaatan teknologi ini mempermudah siswa dalam mengikuti pembelajaran dan mempermudah tenaga
untuk menyampaikan materi. Dengan dilibatkannya teknologi yang ada, membuat siswa lebih update tentang perkembangan teknologi saat ini dan bisa memanfaatkan teknologi yang ada dengan benar. Tantangan bagi seorang pendidik di samping itu adalah muridnya sendiri. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa sifat atau watak masing-masing siswa pada umumnya kenakalan remaja terjadi pada saat sekolah menengah, sehingga pengajar diharapkan dapat mengatasi masalah yang ada tanpa membuat masalah yang baru. Dalam hal ini pula, kedekatan antara murid dengan guru sangat diperlukan, karena biasanya semakin dekat dengan seseorang, maka akan semakin patuh juga. Selain peran guru, peran orang tua dalam masalah ini juga sangat diperlukan. Jika guru mengawasi pada lingkup sekolah, maka orang tua mengawasi pada lingkup rumah, sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara kedua belah pihak yang bersangkutan agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Pada hal ini juga kemampuan komunikasi guru sangat diperlukan untuk terus memantau aktivitas siswanya. Menjadi guru tidak hanya memberikan materi saja, tetapi memberikan ilmu dan perhatian yang didapat bagi siswanya. Sekian yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan tema mahasiswa pendidikan sebagai tenaga pendidik di masa depan. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.